Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur di kalangan muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan terdapat dalam kitab hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam," jika seorang anak Adam meninggal dunia, jika seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Sahabat-sahabat semua, hadis ini merupakan sebuah penjelasan dari Rasulullah SAW kepada kita semua tentang keutamaan amal-amal jariah. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan amal jariah. Apa yang disebut dengan amal jariah? Amal jariah itu adalah setiap amalan yang pahalanya akan tetap mengalir kepada yang melakukannya, meskipun yang melakukan perbuatan itu, amalan itu sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Itulah yang disebut dengan amal jariah, ya. Jariah sendiri itu dalam bahasa Arab artinya mengalir, ya. Bahasa Arab itu artinya mengalir, jariah. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa idza mata ibnu Adam, ya, jika seorang anak Adam meninggal, jika seorang manusia meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan terputus amalnya? Yang dimaksud dengan terputus amalnya adalah ketika seseorang sudah meninggal, sudah mati seperti itu, maka dia tidak mungkin lagi menambah amalan lagi, gitu. Ketika dia tidak bisa menambah amalan lagi, maka otomatis dia tidak bisa menambah pahala lagi, karena amalnya saja dia sudah meninggal, kemudian dia tidak bisa berbuat berbuat apapun termasuk amal-amal kebaikan, sehingga karena hal itu dia sudah tidak bisa menambah pahala lagi. Jadi orang yang sudah meninggal itu kan tidak mungkin sholat lagi, tidak mungkin puasa lagi, tidak mungkin zakat lagi, tidak mungkin melakukan ibadah haji lagi, dan tidak mungkin melakukan amalan-amalan ibadah lainnya, begitu. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, itulah yang dimaksud dengan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya. Nah, sehingga ketika mereka tidak bisa melakukan amalan lagi, maka otomatis terputus pahalanya. Mereka tidak dapat pahala lagi, gitu. Tidak dapat tambahan pahala lagi, karena sholatnya sudah tidak bisa lagi, kan. Sholatnya sudah tidak bisa lagi, maka pahala sholatnya juga sudah tidak bisa dapat lagi. Puasa juga sudah tidak bisa lagi, sehingga pahala puasa pun sudah tidak bisa dapat lagi, begitu. Nah, tapi dalam hadis tersebut dikatakan oleh Rasulullah, illa min salasin, kecuali 3 hal, kecuali dalam 3 perkara dan 3 hal. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Pertama adalah sedekah jariah. Nah, ternyata sedekah jariah itu adalah satu amalan yang termasuk amal jariah. Artinya ketika seseorang melakukannya ketika hidup di dunia, meskipun dia sudah meninggal, maka pahalanya tetap akan mengalir kepada dirinya, meskipun dia sudah meninggal, ketika dia hidupnya pernah melakukan sedekah jariah. Nah, kata-kata sedekah jariah ini sebetulnya maknanya luas, ya. Jadi jariah sendiri kan tadi sudah disampaikan, artinya adalah mengalir. Kata sedekah di sini ini maknanya luas, ya. Maknanya luas, karena memang sedekah itu dalam beberapa keterangan, ya, misalnya dalam Al-Quran ketika Allah misalnya menyebut tentang menyebut tentang zakat saja, itu ada juga beberapa ayat yang itu menggunakan kata sodakoh, ya kan.
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim shadaqatan. Nah, itu kan kalimatnya sedekah di situ. Padahal maksudnya di situ adalah zakat yang dipahami berdasarkan penjelasan para ahli tafsir. Jadi kalimat sedekah itu maknanya banyak, dan sedekah jariah dalam konteks hadis tersebut itu misalnya bisa kita pahami dalam bentuk wakaf misalnya, ya. Wakaf itu termasuk bagian dari sedekah jariah. Artinya ketika seseorang ketika dia hidup di dunia pernah mengeluarkan wakaf, katakanlah misalnya mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, mewakafkan apapun begitu, maka ketika dia sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir, ya, selama itu yang dia wakafkan itu masih terus bermanfaat untuk umat manusia. Misalnya ketika dia masih hidup, dia pernah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, untuk dibangun pesantren, untuk dibangun rumah sakit, untuk dibangun sekolah misalnya, maka ketika dia sudah wafat sekalipun, maka pahalanya dia akan tetap mendapatkan pahalanya meskipun dia sudah meninggal di dunia. Itulah yang disebut dengan sedekah jariah. Kemudian yang kedua yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini juga sama, termasuk bagian dari amal jariah. Artinya ketika seseorang mengamalkan ilmunya ketika dia masih hidup, maka ketika dia sudah meninggal dunia sekalipun, maka pahalanya akan tetap mengalir, ya. Pahalanya akan tetap mengalir. Misalnya begini, misalnya seorang guru mengajarkan kepada muridnya tata cara sholat, ya kan, tata cara bacaan Al-Quran misalnya, sehingga murid-muridnya itu, para santrinya itu sampai paham sholat yang benar seperti apa sih, tata cara sholat itu seperti apa begitu. Karena dia mendapatkan ilmu dari gurunya. Santri-santri itu mendapatkan ilmu dari ustadz, dari kiainya, sehingga mereka bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa melakukan berbagai amal ibadah lainnya, karena mereka mendapatkan ilmu dari gurunya, dari dari ustadznya, dari kiainya gitu. Dan itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu tafa'u bihi. Sehingga ketika si guru itu, si ustadz itu dia sudah meninggal sekalipun misalnya, maka dia akan tetap mendapatkan pahala, akan terus mengalir pahalanya, karena ilmu yang bermanfaat ini adalah bagian dari amal jariah. Dan tentu saja kan bukan hanya ini, amalan ini bukan hanya bisa untuk guru saja, bukan hanya untuk ustadz atau kiai saja, bukan. Setiap orang juga bisa memiliki potensi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat ketika dia masih hidup di dunia, sehingga dia bisa mendapatkan pahala amal jariah dari ilmunya itu ketika dia sudah wafat begitu. Nah, yang terakhir yaitu awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Nah, yang dimaksud dengan waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan itu, ini adalah bentuk investasi dari orang tua kepada anaknya begitu. Artinya apa? Artinya ada investasi hasil orang tuanya ketika dia masih hidup kepada anaknya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia mendidik anaknya, dia mengajarkan anaknya dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan kesalehan, dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika anak itu tumbuh dewasa, dia menjadi anak yang soleh, dia menjadi anak yang beriman, bertakwa. Sehingga ketika orang tuanya sudah meninggal, maka anaknya itu mendoakan orang tuanya ini. Anak soleh yang mendoakan, awaladin solihin yad'ulah. Anak soleh itu mendoakan, ya, mendoakan orang tuanya, dan anak itu kan bisa menjadi soleh, itu kan hasil didikan orang tuanya. Ada peran dan jasa orang tuanya di situ. Sehingga ini adalah anak yang soleh, itu adalah hasil investasi dari orang tuanya ketika dia masih hidup di dunia ini gitu. Nah, awaladin solihin yad'ulah, sehingga investasi terhadap anak, mendidik anak sehingga mereka menjadi anak yang soleh, anak yang beriman, bertakwa begitu, itu adalah hasil didikan, hasil investasi orang tuanya ketika mereka masih hidup, dan ketika orang tuanya sudah wafat, kemudian anak yang soleh ini mendoakan orang tuanya. Maka itu termasuk diantara amal jariah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Demikian sekilas pemaparan mengenai keutamaan berbagai amal jariah.
yang dikutip dari hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan itu semua, bisa mengamalkan setiap amalan-amalan jariah itu dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengambil keberkahan dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.